Bismillahirrahmanirrahim. أحييكم بتحية الإسلامية أحييكم بتحية أهل الجنان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأبهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Al-Faqir ingin menyampaikan sedikit daripada apa yang telah diwasiatkan para ulama untuk memenuhi UTS Manajemen Dakwah 6A yang dibimbing dosen Al-Mukarram Pak Jamalul Akbar LC-MA, yang mana pada kesempatan kali ini Al-Faqir mengangkat tema daripada pemuda dan pemudi sekarang ini. Bagaimana ketika dibandingkan kepada ulama-ulama salaf yang terdahulu. Ulama-ulama salaf yang terdahulu itu sibuk daripada untuk mempelajari, untuk terus selalu berpegang teguh pada Al-Quran, mentafsiri daripada Al-Quran, terus menggali ilmu daripada di dalam Al-Quran. Yang mana ketika dibandingkan santri-santri zaman sekarang, santri-santri zaman dulu itu ketika bertemu dengan habaib, bertemu dengan kiai, bertemu dengan masyayikh, bertemu dengan para ulama, ya kiai, ya ustaz, ya habib, arsyidna, ahdina, berilah petunjuk kami, berilah hidayah kami. Santri-santri zaman dahulu itu meminta ilmu, meminta nasihat, meminta wasiat untuk kedepannya yang lebih baik. Kita lihat pemuda-pemudi zaman sekarang, santri dan santriwati zaman sekarang, mahasiswa dan mahasiswa zaman sekarang, ketika bertemu ulama, apa yang mereka lakukan? Mereka hanya ingin meminta selfie tanpa didasarkan untuk meminta ilmu. Maka dari itu, wahai para anak muda, wahai para pemuda dan pemudi zaman sekarang ini zaman milenial. Jangan sampai hatimu kosong daripada Al-Quran. Jangan sampai engkau lalai daripada Al-Quran. Jangan sampai engkau melupakan apa itu Al-Quran. Selama berpegang teguh pada Al-Quran, maka selama itulah umat Islam akan sulit daripada untuk dikalahkan. Dulu ulama sudah bercerita, berkumpullah para misionaris, berkumpullah para paus, berkumpullah para pendeta-pendeta Nasrani, yang mana mereka salah satu dari mereka yaitu membawa Al-Quran, mengangkat Al-Quran. Ini bagaimana dengan berkata, wahai saudaraku, selama umat Islam berpegang teguh kepada Al-Quran, maka selama itulah mereka sulit untuk kita kalahkan. Kemudian diambillah Al-Quran itu oleh salah satu pendeta yang muda, diinjak-injaklah Al-Quran itu. Ada di situ salah satu seniornya berkatalah senior mereka, tetua mereka, hei, bukan seperti itu mengalahkan umat Islam, akan tetapi kosongkan hati mereka daripada Al-Quran. Setelah
hati mereka kosong daripada Al-Quran, maka itulah cara yang mudah untuk mengalahkan mereka dan gampang untuk kita hancurkan. Maka alhamdulillah, masya Allah, daripada pemuda-pemudi yang mana masih mau, masih cinta Al-Quran, masih cinta dengan majelis, masih cinta daripada dengan habaib, masih cinta dengan kiai, suka menghadiri majelis ta'lim, suka meminta wasiat kepada kiai, habaib, masyayikh, ulama, para ustad, asatid, para asatid yang ada untuk mengarahkan kepada hal-hal yang baik. Ingat, syubbanul yaum rijalul ghad, pemuda masa kini pemimpin masa depan. Ketika bangsa ini dipimpin oleh pemuda-pemuda yang baik, insya Allah, yang taat kepada Allah, yang patuh kepada Rasulullah, insya Allah bangsa ini akan menjadi baik. Akan tetapi ketika pemuda rusak, pemuda bejat, maju kemanakan negara ini? Yang memimpin hanya orang-orang zalim, yang memimpin ketika pemuda rusak, pemudanya bejat, maka akan rusak pula pemimpinnya zalim. Oleh karena itu, wahai para pemuda-pemudi, mahasiswa-mahasiswi, santri maupun santriwati, jangan lupakan wasiat-wasiat ulama terdahulu. Yaitu apa? Jangan kosongkan hatimu daripada Al-Quran. Tetaplah dengan Al-Quran, berakhlaklah dengan Al-Quran, berpedomanlah kepada Al-Quran, berpegang teguhlah kepada Al-Quran. Yumkin hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.